Swastiastu. Perkenalkan, saya Niwayan Asri Melani di P0713401819 ingin menyampaikan presentasi tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Angka Lempeng Total dan Identifikasi Escherichia coli pada olahan lawar flake yang dijual di kawasan wisata Kabupaten Gianyar. Daftar isi sebagai berikut. Latar belakang masalah. Ningsih 2014 menyebutkan bahwa makanan yang sehat tidak hanya mengandung gizi seimbang, harus aman untuk dikonsumsi serta tidak menyebabkan fungoidisis. Makanan menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam pengembangan pariwisata di Bali. Makanan tradisional Bali yang paling populer yaitu lawar, contohnya di Gianyar lawar flake. Berikut data kunjungan wisatawan Kabupaten Gianyar 5 tahun terakhir. Latar belakang masalah, penelitian pada Purnama 2015 menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan lawar merah dari 24 pedagang di kawasan Ubud terdapat 22 sampel yang positif Escherichia coli. Rumusan masalah, bagaimana kualitas mikrobiologi lawar flake yang dijual di kawasan wisata Kabupaten Gianyar dengan pemeriksaan angka lempeng total dan identifikasi bakteri Escherichia coli. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kualitas mikrobiologi. Tujuan khusus sebagai berikut. Manfaat penelitian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian yang sejenis. Tinjauan pustaka. Hygiene sanitasi makanan. Hygiene adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kesehatan. Hygiene erat hubungannya dengan pengelolaan makanan dan minuman karena merupakan syarat untuk mencapai derajat kesehatan. Makanan yang tidak dikemas harus memenuhi syarat sebagai berikut. Keadaan fresh, tidak basi, busuk, tidak mengandung bahan terlarang. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prinsip hygiene sanitasi makanan meliputi pemilihan makan makanan dan lain-lain. Lawar merupakan salah satu jenis makanan tradisional asli Bali, daerah asli Bali. Lawar adalah jenis lauk pauk yang dibuat dari campuran daging dengan sayur dan bumbu. Fungoidisis didefinisikan oleh WHO sebagai penyakit toksin alamiah yang bisa disebabkan terkontaminasinya makanan atau minuman. Angka lempeng total. Prinsipnya, pertumbuhan bakteri aerob Mesophilix setelah cuplifikasi diinokulasi pada media lempeng agar cara tuang dan diinkubasi pada suhu yang sesuai. Bakteri Escherichia coli diklasifikasikan sebagai berikut. Dampak Escherichia coli berupa diare. Identifikasinya pada media EMBA mengandung laktosa. Hasil positif ditemukan ciri berwarna hijau metalik dengan titik hitam di tengahnya pada koloni dan dilanjutkan pada uji SIM sulfur inoculity. Bab 3 kerangka konsep sebagai berikut. Variabel dan definisi operasional. Variabelnya berupa angka lempeng total dan identifikasi bakteri Escherichia coli pada lawar flake. Definisi operasional sebagai berikut. Bab 4 metode penelitian. Jenis penelitian bersifat deskriptif, alur penelitian sebagai berikut. Tempatnya di 4 kecamatan Kabupaten Gianyar, waktu penelitian dari Februari sampai April. Pemeriksaan sampel di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pemeriksaan Utama. Populasi sampel 12 pedagang, besar sampel 12 sampel lawar flake. Kriteria sampel inklusi-eksklusi. Teknik pengambilan probability sampling secara proportif sampling dengan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti. Jumlah warung lawar flake wisata Kabupaten Gianyar ada 12. Jenis pengumpulan data primer sekunder. Teknik pengumpulan observasi dan pemeriksaan laboratorium berupa angka lempeng total dan identifikasi Escherichia coli. Berupa angka lempeng total metode tuang, identifikasi Escherichia coli, EMBA, dan biokimia. Pengolahan analisis data, teknik pengolahan tabulating data analisis dengan membandingkan dengan SNI 7388/2009. Bab 5 hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian, gambaran lokasi penelitian. Dilihat dari distribusi penduduk yang bekerja menurut sektor perdagangan besar eceran merupakan menduduki posisi teratas yakni 32,9%.
Berdasarkan data tersebut, mata pencarian paling banyak dilakukan di Kabupaten Gianyar yaitu sektor perdagangan. Karakteristik lawan flag. Lawan flag digunakan pada penelitian ini yaitu olahan flag yang dijual di kawasan wisata Kabupaten Gianyar. Pada penelitian ini jumlah sampel yaitu 12 sampel. Hasil pemeriksaan terhadap angka lempeng total berupa sebagai berikut. Nilai angka lempeng total yang terendah yaitu 4,5 kali 10 pangkat 3 koloni per gram dan nilai angka lempeng total yang tertinggi yaitu 20 kali 10 pangkat 4 koloni per gram. Dilanjutkan dengan identifikasi Escherichia coli. Hasil pemeriksaan terhadap 12 sampel lawan flag diketahui bahwa terdapat 3 sampel positif Escherichia coli atau 25% dan 9 sampel negatif Escherichia coli atau 75%. Pemeriksaan ini dilakukan pada media EMBA, dilanjutkan pada uji biokimia. Berikut hasil identifikasi Escherichia coli. Kode sampel hasil uji biokimia berupa sulfur indol motility, bakteri, dan interpretasi. Kode sampel W5, W8, serta W11 menunjukkan hasil positif pada uji biokimia. Kualitas bakteriologi lawan flag. Kualitas lawan flag ditentukan dari 2 parameter yaitu parameter angka lempeng total dan identifikasi Escherichia coli. Hasil pengujian kualitas sampel dapat dilihat pada tabel. Angka lempeng total, identifikasi Escherichia coli, dan interpretasi. Pada kode sampel W5, W8, serta W11 dinyatakan positif, berupa tidak memenuhi positif Escherichia coli, interpretasi tidak memenuhi syarat. Pembahasan pengujian angka lempeng total. Hasil pengujian angka lempeng total dari 12 sampel ditemukan nilai kisaran mikroba pada sampel lawan flag yaitu terendah sebesar 4,5 kali 10 pangkat 3 per gram dan nilai angka lempeng total tertinggi yaitu 20 kali 10 pangkat 4 per gram. Nilai yang tidak memenuhi standar pada olahan lawar disebabkan oleh adanya penggunaan darah mentah, daging mentah, dan yang tidak mendapat proses pemanasan, di mana daging itu adalah bahan makanan yang sangat rentan terkontaminasi oleh mikroorganisme pembusuk atau mikroorganisme patogen. Identifikasi Escherichia coli. Dari 12 sampel lawan flag diuji ditemukan 3 sampel lawan flag yang positif mengandung bakteri Escherichia coli yaitu kode sampel W5, W8, dan W11. Keberadaan Escherichia coli menunjukkan sampel tersebut tidak memenuhi persyaratan kualitas mikrobiologi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 12 sampel lawan flag yang tumbuh pada media selektif EMBA, terbentuk warna hijau mengkilap pada agar. Hal ini sejalan dengan perihal yang dikemukakan oleh Prasetya et al. 2009. 6 sampel lawan flag pada penelitian ini menunjukkan pertumbuhan koloni yang mirip dengan Escherichia coli pada media EMBA. Maka proses identifikasi Escherichia coli dilanjutkan dengan uji biokimia. Uji biokimia berupa uji sulfur indol motility. Uji biokimia dilakukan untuk mengkonfirmasi koloni bakteri diduga Escherichia coli. Uji biokimia dilakukan untuk mengetahui sifat metabolisme dari koloni bakteri yang tumbuh di media EMBA. Dengan melihat kemampuan pada bakteri dalam memfermentasi karbohidrat, menghasilkan H2S, menghasilkan gas, memproduksi asam, dan lain-lain. Berdasarkan hasil uji pada media SIM, terdapat 3 sampel lawan flag dengan hasil uji identik untuk bakteri Escherichia coli. Pada uji indol terbentuk cincin berwarna merah setelah ditambahkan reagen Covax dan terbentuk kabut di sekitar tusukan menunjukkan hasil uji motilitas positif. Terlihat pada gambar. Hasil observasi pada pedagang lawan flag. Mencuci tangan menggunakan sabun, air,
dapat menurunkan angka keberadaan bakteri sebanyak 8%, dan terbukti dalam penelitian ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Observasi yang dilakukan penulis bahwa sebanyak 58,3% pedagang mengolah dan menyajikan lawartek menggunakan tangan tanpa sarung tangan. Hal ini dapat menyebabkan perpindahan mikroorganisme dari tangan pedagang ke dalam makanan. Adapun persyaratan yang belum maksimal dilakukan seperti mencuci tangan yang belum optimal. Dalam jurnal 2019, disebutkan bahwa lingkungan sanitasi yang buruk dapat menjadi sumber berkembang biaknya bakteri. Upaya sanitasi lingkungan menjadi terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan idealnya tempat berjualan. Nyatanya, di lapangan, sebagian besar pedagang lawartek berjualan terletak di pinggir jalan raya, dikarenakan pedagang lawartek yang dekat dengan objek wisata Kabupaten Gianyar, sehingga kondisinya terkena asap kendaraan. Dalam hasil observasi ditemukan sebanyak 58,3 pedagang lawartek masih menggunakan tempat sampah yang terbuka. Hal ini mengakibatkan dapat mengundang banyak lalat di sekitar berjualan. Lalat merupakan pembawa bakteri dari tempat pembuangan menuju tempat pedagang lawartek, kemudian hingga pada makanan yang diletakkan di tempat terbuka. Simpulan dan saran. Simpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 12 sampel lawartek yang dijual pada kawasan wisata Kabupaten Gianyar, angka lempeng total dengan nilai terendah yaitu 4,5 kali 10 pangkat 3 dan nilai angka lempeng total tertinggi yaitu 20 kali 10 pangkat 4 per gram. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 12 sampel lawartek yang dijual pada kawasan wisata Kabupaten Gianyar, terdapat 3 sampel lawartek yang teridentifikasi bakteri Escherichia coli. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kualitas bakteriologis keamanan tangan lawartek yang dijual di kawasan wisata Kabupaten Gianyar, maka disimpulkan pada pemeriksaan ALT dan identifikasi Escherichia coli menunjukkan 3 atau 25% dari 12 sampel lawartek tidak memenuhi syarat higienitas makanan berdasarkan standar Permenkes nomor 1096 Permenkes per 6 2011. Saran kepada masyarakat, lebih disarankan untuk membeli lawartek yang telah terjamin kebersihannya dan dilihat dari cara pengolahan, cara penyajian, peralatan wadah yang digunakan. Kedua, pada pedagang lawartek untuk memperhatikan kualitas lawartek yang dijual, baik kebersihan bahan makanan, alat yang digunakan, cara pengolahan, serta penyajian. Ketiga, untuk peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian ini diidentifikasi ada tidaknya bakteri Salmonella. Dikarenakan lawartek menggunakan daging mentah yang ditakutkan ditemukan Salmonella. Karena bakteri ini ada pada daging mentah, akan bereproduksi apabila pengolahan tidak sempurna dan berakibat pada gangguan pencernaan. Sekian yang saya dapat sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.